Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna dan inspirasi. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita luar biasa yang menggugah hati dan membuka wawasan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan punya makna. Selamat menonton. Di tanah Kanaan, hiduplah seorang anak istimewa bernama Yusuf, putra dari Nabi mulia Yakub. Suatu malam, Yusuf bermimpi aneh. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Dengan penuh kepercayaan, Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub memahami mimpi itu adalah tanda dari Allah tentang masa depan Yusuf yang besar. Ia menasihati Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Namun kecemburuan mulai tumbuh di hati saudara-saudaranya. Mereka merasa ayah mereka lebih mencintai Yusuf. Kecemburuan berubah menjadi rencana jahat. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa Yusuf akan aman bersama mereka. Dengan hati berat, Yakub mengizinkan Yusuf ikut. Perjalanan itu tampak seperti perjalanan biasa. Namun di tempat sunyi itulah rencana mereka dijalankan. Saudara-saudaranya mengkhianatinya. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang dalam. Di dalam kegelapan, Yusuf hanya bisa berdoa kepada Allah. Mereka membuat kebohongan besar kepada ayah mereka. Hati Yakub hancur oleh kabar palsu itu. Namun Allah telah menyiapkan pertolongan. Seorang musafir menemukan Yusuf dan menyelamatkannya. Perjalanan hidup Yusuf menuju takdir besar pun dimulai. Yusuf akhirnya tiba di negeri besar, Mesir. Ia dijual sebagai budak oleh para pedagang. Seorang pejabat tinggi kerajaan membeli Yusuf. Tahun demi tahun berlalu. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Kecantikan dan akhlaknya menarik perhatian banyak orang. Namun sebuah godaan besar datang menghampiri Yusuf. Yusuf menolak perbuatan dosa itu. Ia memilih melarikan diri daripada berbuat salah. Kabar tentang ketampanan Yusuf menyebar ke seluruh kota Mesir. Para wanita bangsawan mulai membicarakan istri pejabat yang tergoda oleh Yusuf. Untuk membuktikan alasannya, wanita itu mengundang mereka ke istana. Saat Yusuf masuk ruangan itu, para wanita begitu terpesona oleh wajahnya hingga tanpa sadar melukai jari mereka sendiri. Mereka berkata dengan takjub bahwa Yusuf bukanlah manusia biasa, melainkan sosok yang sangat mulia. Wanita itu berkata Yusuf kepada mereka bahwa inilah pemuda yang selama ini mereka cela dirinya karena tergoda. Kini mereka mengerti. Yusuf memiliki pesona yang luar biasa yang membuat banyak orang terpikat. Wanita itu mengakui bahwa ia memang mencoba menggoda Yusuf, tetapi Yusuf tetap menjaga kehormatannya. Yusuf berdoa kepada Allah. Ia lebih memilih penjara daripada melakukan dosa besar. Meskipun kebenaran mulai terlihat, para penguasa memutuskan memenjarakan Yusuf untuk meredakan gosip di kota. Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Mesir yang gelap dan sunyi. Walau terkurung dalam penjara, hati Yusuf tetap penuh iman kepada Allah. Suatu hari, 2 orang tahanan baru dimasukkan ke dalam penjara bersama Yusuf. Mereka melihat akhlak Yusuf yang baik dan merasa bahwa ia adalah orang yang bijaksana. Mereka meminta Yusuf menafsirkan mimpi tersebut. Sebelum menafsirkan mimpi, Yusuf mengingatkan mereka tentang keesaan Allah. Yusuf berkata bahwa orang yang memeras anggur akan kembali bekerja melayani raja. Namun mimpi tahanan kedua memiliki arti yang sangat berbeda. Yusuf berkata bahwa ia akan dihukum mati dan burung-burung akan memakan kepalanya.
Yusuf berpesan agar orang yang selamat itu mengingat dan menceritakan keadaannya kepada raja. Beberapa tahun berlalu. Pada suatu malam, Raja Mesir mengalami mimpi yang sangat aneh dan mengganggu. Raja bermimpi melihat 7 sapi gemuk berjalan di padang yang subur. Tiba-tiba datang 7 sapi kurus yang memakan sapi-sapi gemuk tersebut. Dalam mimpi itu pula, Raja melihat 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Raja terbangun dengan perasaan gelisah karena tidak memahami arti mimpi itu. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan para penasihat istana untuk menafsirkan mimpi tersebut. Namun tidak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi Raja. Saat itu, pelayan Raja yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf teringat akan kemampuan Yusuf menafsirkan mimpi. Ia berkata bahwa ada seorang pria di penjara yang mampu menjelaskan mimpi dengan sangat tepat. Raja pun mengirim utusan untuk menanyakan arti mimpi itu kepada Yusuf. Utusan Raja akhirnya tiba di penjara untuk menemui Yusuf yang selama bertahun-tahun hidup dalam kesabaran. Utusan kerajaan menceritakan mimpi Raja kepada Yusuf dengan penuh harapan. Dengan hikmah yang diberikan Allah, Yusuf mulai menjelaskan arti mimpi tersebut. Yusuf berkata bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 tahun masa panen yang sangat melimpah. Pada masa itu, rakyat harus mengumpulkan dan menyimpan sebagian besar hasil panen. Setelah masa subur itu, akan datang 7 tahun masa kelaparan yang sangat berat. Gudang gandum besar dibangun di seluruh Mesir. Utusan itu segera kembali kepada Raja dan menyampaikan penafsiran Yusuf. Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf. Raja memutuskan untuk memanggil Yusuf keluar dari penjara dan menemuinya secara langsung. Utusan Raja datang membawa kabar bahwa Yusuf akan dibebaskan dari penjara. Namun Yusuf tidak langsung keluar. Ia ingin kebenaran tentang fitnah terhadap dirinya dijelaskan terlebih dahulu. Raja memanggil para wanita yang dulu terlibat dalam peristiwa di istana. Mereka akhirnya mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah. Kini kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun di penjara, Yusuf akhirnya keluar sebagai orang yang bebas. Raja berbicara langsung dengan Yusuf dan melihat kebijaksanaan yang luar biasa pada dirinya. Yusuf mengusulkan agar ia diberi tanggung jawab mengelola persediaan makanan negeri. Raja mempercayakan Yusuf menjadi pengelola perbendaharaan Mesir, menjadikannya salah satu orang paling berkuasa di negeri itu. Tahun-tahun kelaparan yang telah diprediksi Yusuf akhirnya benar-benar datang. Berkat kebijaksanaan Yusuf, Mesir memiliki persediaan gandum yang cukup untuk menghadapi masa sulit. Berita tentang persediaan makanan di Mesir menyebar hingga ke negeri-negeri jauh. Di tanah Kanaan, saudara-saudara Yusuf juga merasakan kelaparan yang berat. Mereka melakukan perjalanan panjang ke Mesir untuk membeli makanan. Takdir mempertemukan mereka kembali dengan Yusuf. Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yusuf. Dengan hati yang bijaksana, Yusuf tetap memperlakukan mereka dengan baik. Yusuf bertanya tentang ayah mereka dan saudara yang lain yang tidak ikut. Setelah mendapatkan makanan, mereka kembali pulang tanpa mengetahui bahwa penguasa Mesir itu adalah Yusuf sendiri. Saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah mereka di Kanaan dan berbicara dengan ayah mereka, Yakub, di dalam tenda sederhana. Hati Yakub dipenuhi kekhawatiran, karena ia tidak ingin kehilangan anaknya lagi seperti dahulu. Dengan berat hati, Yakub akhirnya mengizinkan mereka pergi kembali ke Mesir bersama saudara mereka. Ketika mereka tiba di Mesir, Yusuf menyambut mereka dengan penuh perhatian. Diam-diam Yusuf memberitahu saudara kandungnya bahwa ia adalah Yusuf. Untuk menahan saudaranya agar tetap di Mesir, Yusuf membuat rencana dengan meletakkan piala kerajaan di dalam karung mereka. Mereka kembali kepada ayah mereka dengan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Dalam pertemuan terakhir, Yusuf tidak lagi mampu menahan emosinya. Yusuf berkata dengan suara lembut, "Akulah Yusuf, dan ini adalah saudaraku." Mimpi Yusuf ketika kecil akhirnya menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun penuh ujian,
Allah mempertemukan kembali Yusuf dengan keluarganya dalam kebahagiaan dan kemuliaan.